Selamat siang dan halo teman-teman semua. Selamat datang di sesi asistensi DRE. Sebelum memulai asistensi pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi asistensi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Perkenalkan, saya Vincenzo Fabianti Sila, Tekong 24, anggota aktif IKM FTRI 2024, sebagai BP Akpo IME FTRI 2025, dan yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Asistensi DRE hari ini akan diisi oleh Bang Max dari Tekom 23. Terima kasih banyak Bang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pemberi materi. Oke, sebelum memulai, teman-teman boleh mengisi ini ya, absensinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bang Max untuk dapat memulai asistensinya. Oke, makasih. Jadi ya, pertama-tama perkenalkan, nama gue Maxwell. Di sini bakal ngebawain, tadi kayak Denny bilang bakal ngebawain asistensi DRE ya buat semester ini. Mungkin langsung mulai aja. Eh, oke, eh, jadi yang mau gue bawa pada hari ini, oke sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya ini gue mau bawa asistensi tuh untuk DRE 2 ya, yang sama Bu Pupu. Jadi mungkin untuk yang DRE 1 sama Biomed itu kalau gue tanya-tanya ternyata materinya agak beda gitu ya. Jadi mungkin eh, ya itu ada agak perbedaan dikit mungkin tapi gue usahakan bisa dapat pembelajaran ya. Selain itu dari Bu Pupu sendiri kalau gue denger-dengar itu materi UTS-nya diambil dari tugas. Jadi gue bawain ini tuh ngambilin dari tugas tahun lalu. Oke, langsung masuk aja ya. Oke, jadi yang pertama kita masuk dari bab pertama dulu, yaitu eh, basic-basic dari dioda, semiconductor diodes. Jadi dioda itu ya sebuah device elektronik yang hanya bisa mengalirkan arus pada satu arah. Simbolnya dia biasanya kayak gini. Jadi dia hanya bisa mengirimkan arus pada satu arah, sedangkan kalau dia arahnya terbalik nggak bisa. Itu harusnya udah agak basic ya. Jadi udah tahu. Dan ada beberapa rumus yang bakal dipakai untuk menghitung rangkaian dioda. Yang pertama itu adalah eh, resistansi DC dan resistansi AC. Itu kalau nggak salah bakal ada keluar, tapi belum pasti. Nah, untuk menghitung resistansi DC dan AC, itu kita bisa hitung menggunakan untuk DC gampang aja, yaitu eh, dari V sama dengan IR, maka kita ketemu RD sama dengan PD per ID. Misalkan terdapat soal seperti yang ada di sebelah kiri sini. Ini agak ketutup ya. Bentar. Eh, Oke, jadi kita harus menentukan DC resistance-nya pada saat ID sama dengan 2 miliampere, 20 miliampere, dan saat VD min 10 volt. Nah, kita kalau bagian ini tuh gampang aja, kita tinggal masukin angka-angkanya. Dimana kalau A itu RD sama dengan saat dia 2 miliampere, dia memiliki tegangan yaitu setengah volt. Jadi kita masukin aja 0,5 volt per 2 miliampere. Dan hasilnya adalah 250 ohm. Hal yang sama dilakukan juga untuk B dan C, tinggal masukin angka aja ya. Yaitu RD sama dengan eh, untuk 20 miliampere dia punya tegangan 0,8. Eh, Ini sekitar 40 ya kalau nggak salah, 40 ohm.
Dan yang terakhir itu adalah C. Pada saat dia negatif 10 volt pada grafik, ya dia akan menghasilkan arus sebesar 1 mikroampere. Jadi atau negatif 1 mikroampere, sorry. Negatif 10 per negatif 10 min 6 atau dengan 10 mega ohm. Oke, untuk yang ini tuh kurang lebih gampang ya. Untuk yang DC biasing, tapi nanti bakal keluar juga, bukan bakal keluar, tapi nanti kemungkinan ada keluar suruh ngitung eh, resistansi untuk AC atau disebut juga dengan dynamic. Untuk ini tuh dia berupa hafalan ya, jadi nggak pakai eh, hitung-hitung kayak kafel dan segala macam. Itu dia rumusnya hanya pakai RD sama dengan 26 milivolt per D. Kurang lebih kayak gini. Dan selain itu, untuk sebuah dioda, dia juga bisa, seperti yang bisa dilihat pada grafik ini, dia bisa, kalau temperaturnya berganti, maka eh, forward eh, forward biasnya juga bisa berubah juga saat temperaturnya berubah. Nah, untuk perubahan itu, kita bisa menghitung memakai rumus TC sama dengan delta VZ per PZ delta T. Di mana VZ itu dia adalah eh, ya voltase awal pada temperatur awal. Misalkan pada kasus ini 5 eh, 5V itu adalah bagian voltase awal pada temperatur awal. Dan untuk 4,8 itu adalah V1, dia adalah voltase akhir pada saat temperatur akhir gitu ya. Dan ini tinggal masukin rumus saja, bisa ininya 5, 5 kurang 4,8 per 5 kali 100 kurang 25. Jadi 0,2 per 5 kali 75. Ini tuh kurang lebih 0,053 per derajat Celcius atau 0,053% per derajat Celcius. Oke, jadi sebenarnya ini untuk yang bagian awal kurang lebih gampang aja. Tinggal mainin rumus kayak RD dengan VD per ID. Dan untuk eh, koefisien temperaturnya itu adalah TC sama dengan delta VZ per VZ kali delta T. Itu kurang lebih gampang kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau nanya sebelum kita lanjut? Oke, langsung lanjut aja ya. Soalnya masih gampang. Nah, ini kita kedua masuk baru ke rangkaian aslinya. Jadi ini yang bakal kemungkinan besar ketemu di UTS-UTS, yaitu kita ngitung rangkaiannya. Jadi pada kasus ini kita menemukan bahwa ada sebuah rangkaian, dia memiliki dua dioda, silikon dan germanium, bersama dengan dua eh, resistor ya. Bentar, dua resistor. Nah, kita disuruh hitung V0-nya itu berapa. Dan cara kita bisa ngitung V0-nya ini, itu gampang aja. Kita tinggal, ya pada kasus ini kita pertama jabarkan dulu lah ya, biar lebih gampang. Kita bisa menjabarkan rangkaian ini menjadi sebuah voltage divider. Jadi pada awalnya itu ada, eh, oh ya seperti yang kita tahu tuh untuk silikon dan germanium pada sebuah dioda itu bersifat sebagai voltage drop. Jadi kalau ada tegangan yang lewatin ke sini, dia turun beberapa voltase, beberapa volt. Kalau pada kasus silikon dia turun 0,7 volt, sedangkan pada kasus germanium dia turun 0,3 volt. Nah, jadi kita untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa eh, menganggap ini sebagai sebuah voltage divider ya. Jadi kita punya sebuah rangkaian kayak gini, awalnya itu 12, ini 0,7, ini 0,3, dan voltage dividernya itu ada di sini.
di antara kedua resistor. 2 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Masuk ke ground. Disinilah dia muncul fenolnya. Dan ini kalau kayak gini tuh kurang lebih mirip rangkaiannya seperti, bukan mirip ya, emang ini adalah sebuah voltage divider. Dan cara ngitungnya, ya kita tinggal pakai rumus voltage divider aja. Jadi kita anggap ini satu sumber arus sebagai VI, dan ini sebagai resistor A, dan yang bawah 10 kilo ohm sebagai resistor B. Eh, Ya kita tinggal masukin aja VO sama dengan PI kali RB per RA plus RB. Hasil VI itu adalah 12 kurang 0,7 kurang 3. Karena kita ngitungnya tuh dari sini ya mulainya. Dan ini tuh udah drop 2 kali oleh dioda silikon dan dioda germanium. Jadi 12 kurang 0,7 volt kurang 0,3 volt dikalikan dengan eh, 10 kilo ohm per 2 tambah 10. Ini jadi 11 kali 5/6. Di mana PO adalah 9,17. Nah, jadi kalau kayak gini tuh gampang aja. Tapi ya, kalau misalkan nggak mau pakai hmm, voltage divider, misalkan kita juga bisa pakai eh, KVL ya. Di mana kalau KVL tuh kurang lebih sama persis, di mana kita mencari rangkaian ini juga, kita KVL-in dari 12 sampai ground, nanti ketemu eh, KVL-nya berapa. Nah, dari sini kita, kalau KVL itu kan kita mencari I ya, atau arus. Setelah arusnya ketemu berapa, ya kita bisa cari aja. Tinggal masukin ke eh, dari V0, dari ya dari VO ke ground, kita bisa masukin rumus VIR untuk mendapatkan V, V, V outputnya juga. Oke, terus selain itu kita juga bisa lanjut ke nomor berikutnya. Bentar. Bang, Oke, jadi izin di Bang, nomor ya. boleh lihat yang pertama lagi nggak sebentar Bang? Lagi nyatet. Oh iya, boleh boleh. Oke, Ini makasih Bang. ntar gue bagi ya kalau mau gue bagi di chatnya. Oke, makasih Bang. Ya ya. Masih mau nyatet atau gimana? Bentar Bang, cuma tinggal nulis ininya. Oke, Oke, udah Bang, makasih. udah ya. Siap siap. Nah, jadi kita bisa lanjut ke nomor berikutnya ya. Jadi pada nomor berikutnya inilah yang kita masuk ke udah mulai lebih susah nih. Jadi untuk dioda sendiri itu seringkali dipakai pada rangkaian-rangkaian seperti eh, rectifier atau clipper atau clamper gitu ya. Dan ini tuh adalah salah satu contohnya, ini bukan clipper, bukan clamper, tapi ini adalah salah satu contoh bentuk yang mana kalian harus menghitung ini tuh eh, dengan dengan benar tentunya, tapi ini lebih susah gitu, maksudnya daripada nomor sebelumnya. Nah, untuk menghitung eh, sebuah rangkaian dengan input AC, kita tentunya perlu menghitung pada saat dia fase positif dan pada saat fase negatif. Jadi, kalau misalkan kita langsung masuk aja, pada saat fase positif, itu berarti dia arusnya mulai dari terminal positif turun ke terminal negatif. Pada kasus ini, terminal positif tuh berarti dia jalan dari sini, dari terminal positif, turun ke 2,2, dia nggak bisa ngelewatin dioda yang di kiri karena dia ideal diode tuh nggak bakal menyalurkan arus ya, seperti yang tadi bilang, kalau arusnya terbalik, kalau dia reverse bias. Terus dari 2,2, dia
bercabang ke V0 atau V output, dan ke cabang bawah, resistor bawah, dia kurang lebih jalurnya tuh kayak gini. Nah, supaya lebih gampang kita bisa simpulkan rangkaian ini menjadi sebuah ya rangkaian yang lebih sederhana ya, di mana terdapat satu resistor 2,2 tuh di sini. Terus dari sini, dari source-nya, terminal positif dia 170 volt. Kita ambil dari peak-nya ya, jangan dari misalkan tengah-tengahnya gitu, jangan diambil, tapi kita ambil dari peak-nya, yaitu 170 volt. Dia menuju ke resistor 2,2, dan dia bercabang ke dua resistor. Yang pertama itu adalah resistor yang akan diukur oleh output, yaitu 2,2 Kak. Nah, ini V0 ya. 2,2. Di sini juga 2,2 dan dia berakhir ke terminal negatif. Nah, kalau di sini bisa lihat bahwa untuk diode yang di bawah ini nggak direpresentasikan karena emang ini dia adalah diode ideal. Oleh karena itu, ya kalau dia forward bias nggak perlu dihitung lagi sama sekali. Nggak ada voltage drop, nggak ada apapun, dihilangin aja bisa. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan rangkaiannya pada saat fase positif menjadi seperti ini. Dan kita bisa pakai beberapa metode ya. Kalau metode gue sih mau cari dulu arusnya dulu. Arus dari satu rangkaian ini tuh berapa. Jadi arusnya sama dengan V per R. R total tuh adalah eh, 1,1 plus 2,2 ya. Itu bisa dihitung sendiri, tapi R-nya itu adalah segitu. 2,2 plus 1,1. 1,1 ini dari paralel yang dua ini. Kali 10 pangkat 3. Dan hasilnya adalah arus yang mengaliri rangkaian ini totalnya adalah 51,51 miliampere. Nah, setelah kita ketemu arusnya yang mengaliri semua ini, kita bisa langsung masukin ke eh, rumus apa ya namanya? Bukan rumus KVL, mungkin rumus KVL. Intinya kita masukin di mana di sini adalah oh ya, jadi kita ya ini KVL, sorry. Jadi kita KVL-in aja, di mana kita KVL-nya tuh menggunakan jalur yang ini. Nah, yang kiri aja, yang kanan nggak perlu, karena tegangan keduanya kan sebenarnya sama. Jadi kita ambil yang kiri aja, di mana kita hitungnya tuh dari sini ya. Kita hitungnya sum of V dari sama dengan 0, di mana 170 dikurang 2200 I dikurang V0 sama dengan 0. Ya, karena itu V0 adalah 170 kurang 2200 dikali 51,51 kali 10 pangkat min 3. Ini bisa dihitung, hasilnya ntar adalah kurang nggak salah 113,3 dan alhasil P0 bisa ditemukan yaitu 56,6 volt. Jadi kalau untuk DRE sendiri tuh eh, ada hubungannya erat ya dengan KVL dan KCL. Jadi bahkan untuk ntar yang BJT itu kalau kesusahan, kalau lupa rumusnya ya tinggal KVL aja gitu. Eh, itu intinya dari DRE, KVL KVL. Nah, untuk V0 sendiri kita udah ketemu yaitu 56,6. Kita udah ketemu V0 dan yang terakhir kita mencari DC voltage. Oh iya lupa. Nah, ini untuk yang positif ya. Sorry, sorry. Jadi ini ada untuk yang positif. Kita perlu juga cari untuk yang negatif. Pada saat negatif, eh, nah
Pada saat negatif dia kurang lebih sama. Aduh, agak sempit. Dari negatif berarti dia dari terminal negatif itu muncul tegangan 170 volt. Dia mengalir ke atas, tapi nggak bisa mengalir ke dioda yang di bawah. Terus dia mengalir ke atas, mengalir ke kiri, dan mengalir ke kanan sampai ke terminal positif. Untuk kasus ini, baik kasus fase positif dan fase negatif, itu dia pengukurannya sama ya, tetap 56,6. Kenapa? Karena dia ya resistansinya sama, tegangannya sama, dan juga cara pengukurannya sama. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat pengukuran yang positif, V V0-nya itu kan dia arah arusnya seperti ini ya, dari kanan ke kiri, kalau bisa dilihat. Nah, pada kasus negatif, dia juga sama, dari kanan ke kiri. Oleh karena itu, dia bukanlah negatif 56,6 volt, melainkan tetap sama, yaitu pada pada saat fase positif sama aja 56,6 volt. Nah, dari sinilah kita bisa ketemukan, misalkan di sini V, V0 positif sama dengan V0 negatif. Dari sini kita bisa gambarkan eh, sketch V0, di mana V0 itu adalah seperti ini. Nah, berarti ini sebenarnya adalah full bridge rectifier, bukan full, iya, full, full wave. Eh, apa sih namanya? Intinya dia bisa rectifier semuanya menjadi positif ya, di mana ini dia tegangannya adalah sekitar 56,6 volt. Ini V0 dan ini adalah T. Nah, ini untuk jawaban yang nomor satu, 31 yang A. Sedangkan untuk DC voltage itu pakai hafalan. Nah, ini kan kita pas kita ubah AC yang dari fase positif dan negatif ke positif doang, itu kan dia tetap ada bentuk gelombang. Untuk kita mau ubah menjadi DC, itu ada patokannya, di mana ideal VDC-nya itu dari sebuah rectifier ada pada tabel ini. Misalkan pada half wave rectifier, dia VDC-nya adalah 0,318 dari peak voltage dari outputnya gitu. Sedangkan bridge rectifier tuh 636 dari peak voltage-nya. Pada kasus ini kita pakai yang 0,636, di mana artinya the DC voltage available tuh adalah 0,3636 dikalikan dengan peak-nya yaitu 56,6. Alhasil, VDC yang bisa diambil dari hasil rectifier ini adalah sekitar 36,04 volt. Nah, gitu. Nah, selesai deh nomornya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi? Atau bisa lanjut? Oke, mungkin lanjut dulu ya. Kita ke nomor berikutnya. Kita sekarang masuk ke nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya BJT. Kalau tadi kan dioda, sekarang BJT. BJT itu apa? Jadi ya BJT itu adalah sebuah device yang bisa mengatur voltage input menggunakan sebuah arus ya. Jadi dia punya tiga terminal, yaitu emitter, base, dan kolektor. Rangkaiannya sendiri dia kurang lebih eh, gimana ya bilangnya, dia punya sebuah VCC. Biasanya ya, karakteristiknya tuh dia punya VCC. Di sini ada sebuah resistor. Di sini ada outputnya apa. Nah, eh, baru masuk ke BJT-nya, itu dia bentuknya kurang lebih kursor-kursor. Nah, bentuknya kurang lebih kayak gini.
dia menuju dari ini kolektor, ini adalah emitter, ini adalah base. Dari base itu juga dari VCC dan menuju ke ground. Kurang lebih dia gambarnya kayak gini. Dan itu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, itu tinggal pakai KVL. Tapi sebenarnya ada rumusnya, tapi yang paling inti itu adalah menggunakan KVL. Nah, sebelum kita masuk ke menghitung rangkaian-rangkaiannya sendiri, ada beberapa dasar-dasar yang harus dipelajarin dulu. Pertama, eh, pada sebuah BJT ada rumus, yaitu eh, IE, rumus arus yang ada pada emitter itu sama dengan jumlah dari arus yang keluar pada kolektor ditambah arus pada base. Nah, ini kurang lebih bakal dipakai ya, bersamaan dengan rumus-rumus yang ada di kanan ini, bakal dipakai di nomor-nomor berikutnya. Tapi untuk nomor satu ini, kita hanya menggunakan rumus ini doang, IE sama dengan IC plus IB, dan ada juga rumus yaitu eh, beta. Ini di beta ada di sini, ada di kanan sini. Oke, jadi kita langsung masuk aja. If the emitter current of a transistor is 8 mA, T8 kali 10 min 3, dan IB adalah per 100 dari IC. Ini harusnya gampang banget ya. Tinggal main otak-atik algebra, aljabar. Nah, berarti di sini 8 per 1000 sama dengan mana IC adalah eh, sekitar bukan adalah 7,92 mA. Dan IB, di mana IB itu adalah per 100 dari IC, itu kurang lebih adalah 0,0792 mA. Oke, kalau untuk contoh soal ini tuh gampang. Tapi intinya, rumus ini harus pada diingat semua. Termasuk rumus-rumus yang ada di kanan ini. Nah, kita bisa lanjut masuk ke contoh berikutnya. Pada contoh berikutnya ini kita akan coba untuk membaca sebuah grafik ya. Jadi pada grafik ini, kita ingin melihat, eh, misalkan kita ingin mencari IC dari VBE itu adalah 750 milivolt dan VCA adalah 5 volt. Nah, kalau kita mau cari menggunakan grafik, ya itu kurang lebih agak simpel ya. Dimana kalau misalkan untuk kasus yang A, kita tinggal cari VBE-nya itu adalah 0,750. Ini secara visual ya, bukan secara benar-benar. Tapi kurang lebih dia ada di sekitar, berapa tuh? Sekitar 35 mikroampere. Berarti yang A, IC itu adalah sekitar 35 mikroampere. Sedangkan yang B, pada yang B itu kita ingin mencari VCE dan VBE, di mana IC ada 3, IB adalah 30. Oke, pada saat IB adalah 30, mana? Oh ini, oke. Pada saat IB ada 30, berarti mungkin pakai gambar yang baru. Find value. Oke, jadi pada saat, oke, pada saat IC sama dengan 3 miliampere dan IB adalah 30 mikroampere. 3 miliampere. Nah, kita bisa tarik dari sini. Ini kan ada garis yang 30 mikroampere, ini adalah untuk IB ya. Di mana misalkan untuk garis ini tuh
30 miliampere, kita ingin cari untuk IC-nya sama dengan 3 miliampere. Kita tinggal tarik garis saja dari 3 ke di mana garis lurus ini intersect dengan garis kurva untuk IB sama dengan 30 mikroampere. Dari sini kita bisa ketemukan bahwa VCN-nya itu adalah sekitar 2,5. Untuk PAB, VCE sekitar 2,5. Di mana saat VC-nya sekitar 2,5, berarti dia garisnya ada di antara VCE 1 volt dan 10 volt yang di sebelah kanan, dan kita bisa cari IB-nya 30 mikroampere. Maka ketemu bahwa VBE-nya kurang lebih adalah 0,7 volt. Oke, jadi ini untuk membaca grafik kurang lebih simpel ya. Kita tinggal tarik garis saja, di mana dari tarikan garis itu kita bisa ngelihat bahwa IC-nya berapa, IB-nya berapa, VCE-nya berapa, VBE-nya berapa, dan sebagainya macam. Mungkin kita langsung masuk ke bagian hitung-hitungannya aja ya, ke nomor berikutnya. Nah, disinilah kita mulai hitung bagaimana kita bisa menghitung misalkan IB pada sebuah BJT, IC pada sebuah BJT, dan sebagainya. Pada kasus ini kita diberikan sebuah rangkaian fixed bias dengan beberapa parameter yang diketahui dan beberapa yang nggak diketahui. Nah, kita bisa langsung masuk aja dengan menghitung IB misalkan. IB itu apa? IB itu ya pada grafik bisa dilihat yaitu eh, nah, IB itu adalah garis yang ada pada di sini arus dari VCC ke VB. Untuk cara hitungnya kurang lebih simpel, yaitu eh, pakai rumus V sama dengan IR ya, di mana kita bisa lihat V sama dengan IR, kita ingin cari I-nya, oleh karena itu bisa dengan V per R. Nah, pada eh, pada jalur, kalau nggak kurang lebih ya, pada jalur VCC menuju VB, IB ini kita bisa jabarkan menjadi seperti ini, menjadi sebuah rangkaian yang lebih sederhana. Dimulai dari VCC, menuju ini kita anggap sebagai RB, menuju ke VB, menuju ke VE, dan menuju ke ground. Nah, pada biasanya VBE itu angkanya kurang lebih 0,7 volt. Ini eh, bisa dibilang sebuah konstan ya, di mana pada kebanyakan kasus VBE itu selalu 0,7 volt. Belum tentu, tapi pada kasus ini iya. Nah, oleh karena itu kita bisa anggap bahwa perbedaan tegangan antara VB dengan VE itu adalah 0,7. Nah, terus kita ingin cari berapa IBQ-nya. Nah, caranya gampang. Kita tinggal masukin KVL-nya aja ya. Berarti KVL-nya itu adalah sigma V sama dengan 0. Di mana sigma V itu adalah 16 kurang RB IBQ dikurang 0,7 sama dengan 0. Di mana ini ntar jadinya 15,3 sama dengan 510 kali 10 pangkat 3 dari IBQ. Dan IBQ bisa ditemukan angkanya yaitu 15,3 per 510 kilo, kurang lebih 3, kurang lebih 30 mikroampere. Nah, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, pada bakal ketemu banyak dengan KVL. Ini salah satu contohnya.
Jadi kalau nggak tahu rumusnya, tinggal kafelin aja, pasti ketemu jawabannya. Kita bisa lanjut ke yang B, kita disuruh cari ICQ. Untuk ICQ sendiri gampang, karena kita udah ketemu IB. Nah, kan bisa dilihat pada rumus ini bahwa IC sama dengan beta IB, di mana beta udah diketahui, dan IB juga diketahui. Pada kasus lain ini mungkin nggak bakal tahu ya, salah satu atau keduanya. Tapi karena pada kasus ini kita tahu IC, beta dan IB, kita tinggal masukin ICQ sama dengan beta IBQ, yaitu 120 kali 30 kali 10 pangkat min 6. Hasil ketemu bahwa ICQ itu harusnya sebesar kurang lebih 3,6 miliampere. Oke, udah ketemu dua. Yang ketiga, kita cari untuk VCEQ. Pada VCEQ, kita bisa mirip seperti metode yang A, kita bisa jabarkan menjadi rangkaian yang lebih sederhana, di mana misalkan VCEQ itu dia berarti dari VCC menuju ke bawah sampai ke ground seperti ini, kita jabarkan menjadi seperti ini. 16 melalui sebuah resistor, eh, ini kita sebut sebagai RC aja, sebagai RC, terus dia menuju PC, lalu dia menuju VE, baru dia menuju ground ya. Nah, dari sini kita bisa menemukan perbedaan tegangan antara VC dengan VE, di mana kan kalau VCE itu kan rumusnya itu adalah VC kurang VE ya, di mana VE itu adalah nol, karena dia nggak ada voltage drop antara terminal VE, dari terminal VE dengan ground itu kan nggak ada voltage drop. Berarti kita bisa simpulkan bahwa VE itu sama dengan ground, sama dengan nol, di mana VE itu sama dengan nol. Ini untuk nomor yang F ya, tapi ini ntar dijelasin lagi. Nah, tapi kita bisa kafein lagi di sini, simulan V sama dengan nol, eh berarti 16 kurang RC ICQ kurang VC kurang VE sama dengan nol. Berarti di sini VC kurang VE sama dengan RC kali arus ICQ dikurang 16. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, VCE adalah VC kurang VE. Oleh karena itu, VCE sama dengan RC itu adalah 1,8 kilo ohm, IC itu adalah 3,6 miliampere, dan VCC yaitu sumbernya adalah 16. Di mana kita bisa temukan bahwa VCE itu kalau ini dihitung ya, hasilnya adalah 9,52 volt. Nah, ABC udah selesai. Kita tinggal masuk ke bagian yang lebih gampang, yaitu eh, kita bisa mencari, aduh ketutup. Oke, kita bisa mencari VC, VB, dan VE. Nah, untuk mencari ketiga ini, eh, kita tinggal pakai rumus yang tadi ya. Misalkan VCE itu sama dengan VC kurang VE. Oleh karena itu, VC sama dengan VCE, VCE plus E. Sedangkan kalau VB itu kita VBE, sorry, VBE sama dengan VB kurang VE, di mana VB bisa ditemukan dengan memindahkan VE ke kiri, dan sebagainya. Berarti untuk yang ketiga terakhir ini kurang lebih gampang ya. Kita tinggal masukin PC sama dengan, kok PCE sama dengan
VC kurang VE. Di mana seperti yang tadi udah gue jelaskan, karena VE dan ground itu nggak ada voltage drop sama sekali, kita bisa anggap bahwa VE sama dengan ground atau sama dengan 0 volt. Oleh karena itu, VCE tadi udah ketemu, VCE itu adalah 9,52 volt, maka VCE sama dengan 9,52 volt, VC kurang 0. Di mana VC sama dengan 9,52 volt. Oke. Terus untuk yang VB kurang lebih sama teorinya, yaitu VBE, VB kurang VE. Kita menggunakan konstanta 0,7 ya untuk kasus ini, di mana VB itu sama dengan 0,7 volt. Dan VB itu kita nggak tahu, dan dan VE itu kita tahu bahwa itu adalah 0. Karena VB 0,7 volt. Yang terakhir untuk F, karena ya udah gue jelasin sebelumnya, VE sama dengan 0. Oke, ini untuk nomor yang ke-7 ya kalau nggak salah. Ada yang mau nanya? Bang, tadi kan katanya VBS sama dengan 0,7 itu untuk kondisi tertentu aja, Bang. Cara taunya itu dari mana, Bang? eh oke, mungkin Jeremy. Halo Jer. Halo, Oh halo. ya, BTW ini perkenalkan Asdos untuk DRE KKI ya, Jeremy. Mungkin bisa dijawab Jer. Apa kira-kira kayaknya tuh kalau nggak salah, BE ya? iya VB itu semuanya atau sebagian BE, kasus sih? VB kalau diberikan dari soal biasanya selalu ini sih 0,7 volt. Iya berarti iya selalu ya. Berarti anggap Oh, aja selalu guys. Oke, makasih, Bang. Oke. Ada yang lain? Mau nanya Bang, Oke. itu kan tadi yang 0,7, kalau nggak salah itu kasus forward bias ya. Kalau reverse Iya. biasnya gimana? Kenapa? Sorry. Kalau reverse biasnya jadi berapa volt? Kalau reverse bias, Atau tetap sama? kalau reverse bias, BJT kalau nggak salah 0 volt ya. Jar. Kalau BJT kalau BJT itu nggak bisa reverse bias kan ya? Kalau nggak salah. eh, sebentar ya. Gue cek lagi. Ya bentar. Kalau setahu gue sih reverse bias tuh nggak bakal keluar, tapi bentar. Bang, sekalian mau tanya yang diode tadi boleh nggak? Yang mana? Yang mana tuh? Yang yang ada yang kedua, yang rangkaiannya. Nah, yang itu. Ya. Ini kan waktu dicari I-nya itu, kenapa yang paralel 2,2-nya itu nggak dihitung dulu resistornya? Yang ini ya, yang 2,2 ini. Iya. Itu udah dihitung tapi gue nggak jabarin ya. Soalnya ini udah gue masukin di sini sebagai 1,1. Oh iya ya, oke. Makasih Bang. Ya, ini emang nggak gue jabarin semua. Gue anggap lu pada udah tau lah kayak paralel tuh gimana, seri tuh gimana. Jadi ya emang kayak gitu. Nggak gue jabarin. Oke, makasih Bang. Tadi nggak kelihatan soalnya. Oke. Mungkin ada yang lain? Oh ya, untuk yang BJT reverse bias ya. Gimana, Jer? Udah ketemu belum? Soalnya kalau nggak salah tuh nggak bakal keluar. Gue nggak tahu ada pertanyaan kayak gitu ya. Eh, karena emang UTS sama kuis gue tahun lalu tuh nggak ada reverse bias BJT. Jadi dan itu pun nggak diajarin ya. Dan ya gitu. Jadi kemungkinan besar nggak usah dipikirin untuk reverse bias BJT karena kemungkinan besar nggak bakal keluar. Oke, ada yang lain mungkin?
bisa lanjut ya, langsung ke nomor yang terakhir nih, nomor yang ke-8. Oke, jadi nomor yang 8 kita punya rangkaian BJT lagi, tapi ini jauh lebih dikit lagi ya informasinya. Di mana, waduh, ini ketutupan. Oke, jadi pada kasus ini yang kita ketahui itu cuman IB, terus cuman IB, terus kita nggak tahu RB, nggak tahu RC, kita nggak tahu, VCC malah juga nggak tahu. Tapi kita tahu misalkan ada RE, kita tahu ada VCE, dan kita tahu ada ini VE. Nah, menggunakan informasi yang telah diberikan, kita bisa cari beta, kita bisa cari VCC, dan kita bisa cari RB. Kita tinggal masuk ke bagian A. Nah, untuk beta itu kan kita perlu tahu, oke, di bawah aja deh. Syarat kita perlu tahu beta tuh adalah kita perlu tahu IB dan IC kan. Kita perlu tahu IB dan kita perlu tahu IC. Masalahnya, kita IC nggak ada, kita IB nggak ada. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai aturan IC kurang lebih sama dengan IE. Di mana kita bisa cari IE dan otomatis kita bisa ketemu aproksimasi dari IC, gitu kan. Nah, kita tinggal masukin, berarti di sini kita ingin cari IE terlebih dahulu. IE itu berarti adalah arus yang mengalir dari VE ke ground. Nah, inilah adalah IE. Cara hitungnya kurang lebih gampang ya. Tinggal rumus VIR aja. Si V sama dengan IR, di mana IE sama dengan PE per RE, yaitu 2,1 per 680. 2,1 per 680 ini kurang lebih dia kalau dihitung sama dengan 3,088 miliampere. Nah, karena kita udah ketemu IE, otomatis kita juga ketemu aproksimasi dari IC. Kita bisa pakai value yang ini aja nggak apa-apa, karena ya ini udah approximate gitu. Dimana kita bisa ketemu bahwa ternyata IC yang arus yang mengalir pada IC ini itu adalah 3,088. Nah, terus fungsinya ini untuk apa? Kita mencari IC tuh karena, oh ya, berarti kita IB udah ketemu ya, sorry. Ini IB udah ketemu, terus IC juga udah ketemu. Berarti beta adalah IC per IB. Karena IC udah ketemu 30,88, 10 min 3 per 20 kali 10 min 6. Dari situ bisa ditemukan bahwa beta kurang lebih 154,4. Oke, ini untuk yang A. Sedangkan untuk yang B kita perlu cari VCC. Nah, untuk VCC sendiri ini dia bisa beberapa cara ya. Kita bisa jabarkan misalkan melalui jalur kiri, melalui IB, melalui VB, terus ke VE, terus ke V0, ke ground. Atau kita bisa juga jabarkan dari VCC ke VC, ke VE, terus ke ground. Nah, kalau cara gua tuh, ya bisa aja sih. Tapi kalau gua itu mau jabarin dari melewati VC. Ya, karena itu, dari sini kita bisa jabarkan PCC, dia menuju voltage drop resistor pada RC, lalu dia menuju BJT-nya sendiri ya. PC, di sini ada VE. Terus kita udah tahu bahwa voltage drop dari VE ke
ground itu adalah 2,1. Nah, dari sini kita bisa jabarkan bahwa voltage drop dari VE ke ground itu 2,1, voltage drop dari VC ke VE itu adalah VCE, dan nilainya adalah 7,3. Nah, dari sini kita bisa sekali lagi masuk ke KVL, gitu kan. Kita KVL-in aja, sigma V sama dengan 0. Ya, karena itu, VCC kurang RCIC dikurang 7,3 dikurang 2,1 sedangkan 0. Maka VCC adalah RCIC langsung dimasukin aja ya. RC itu adalah 2,7, terus 2.700 langsung. IC itu adalah mana IC? Oh, ini 3,88. Ya, kurang 7,3 kurang 2,1. Alhasil ini kurang lebih 17,74. Ini tinggal dihitung ya, 17,74 volt. Ketemulah PCC itu berapa. Sekali lagi tinggal pakai KVL. Jadi itu ya, ntar gue di bagian akhir tuh mau jabarin formula. Itu ada kayak tabel formula gitu. Tapi kalau nggak hafal formulanya, ya udah KVL-in aja. Dan terus kita juga ingin mencari RB. Untuk RB ini kurang lebih eh, sama lagi ya. Kalau RB di kiri atas. RB supaya supaya KVL lagi kita jabarin lagi menjadi sebuah rangkaian sederhana di mana rangkaian itu dimulai dari VCC, dari VCC masuk ke RB, masuk ke VB, masuk ke VE, dan masuk ke ground. Nah, ya udah ini you know the drill lah istilahnya kan. Tinggal di tinggal di KVL-in 0,7 dari VE ke ground itu adalah 2,1, eh, seperti yang ada di sini 2,1 ke ground. Oke. Terus di sini PCC itu tadi berapa tadi? 17,74. Dan IB-nya udah ketemu ya tadi. Yaitu sekitar 20 mikroampere. Ya, karena itu sigma dari V sama dengan 0, 17,74 dikurangin voltage drop dari resistor dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 0,7 dikurangi 2,1 sama dengan 0. Berarti sini RB ini langsung jabarin aja ya biar lebih cepat dikit. RB sama dengan 17,74. Ini tuh bukan band, dan itu sama dengan. Dan hasil ketemulah RB kurang lebih nilainya 747.000 ohm. Oke. Nah, udah deh selesai. Jadi itu 8-8-nya soal yang bakal gue berikan. Mungkin ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, ini gue mau sebenarnya lu pada udah dapet belum sih kayak tabel rumus buat berbagai konfigurasi BJT? Mungkin ada yang bisa jawab? Bentar. Oke, gue cari dulu nih tabelnya. Nah, ini gue matiin share screen dulu. Ini ntar gue bagi di chatnya ya, bentar. Ini gue mau share screen dulu satu. Oke, kelihatan? Yang kayak gini udah pada dapet belum? Belum, Bang. Belum ya? Nah, jadi ini ada di diktat tahun 20 kalau nggak salah. Bentar. Dan ini tuh dia berisi banyak banget rumus ya. Kalau mau lu pada hafalin, kalau nggak mau ribet kafel-kafel segala, bisa lu catat aja nih kayak IB dengan VCC kurang VBE kurang per RB untuk Fish bias dan sebagainya. Untuk linknya sendiri, ini boleh halo mod. Ya Bang, Ini boleh bagi link ke diktat sebelumnya nggak sih sebenarnya? boleh harusnya Bang. Boleh aja ya, bentar ya. Ya, Mana nih? Oh, kalau nggak gue langsung kirim file aja deh. Intinya, eh, kalau emang nggak mau, tinggal pakai rumus ini, hafalin. Tapi kalau mau, ya KVL gitu. Nah, oke. Jadi mungkin masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Sekalian gue siapin foto yang tadi mau gue bagi. Bang, mau nanya Bang, Ya, kalau untuk Zener diode gimana ya bedanya sama diode biasa? Genre diode. Oke, gue share screen lagi. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan kan? Iya kelihatan Bang. Oke, oke. Nah, jadi kalau genre diode itu, dia tuh punya suatu dalam soal. Ini gue nggak bilang dalam nyata, tapi kalau dalam soal tuh biasanya dia punya dua karakteristik. Pertama, kalau lu itu forward bias, misalkan punya Zener diode kayak gini, aduh, jelek banget. Oke, kayak gini. Kalau lu punya arus searah dengan tegangan apapun gitu kan, dia sifatnya kayak Zener biasa. Kayak dioda biasa. Dia bakal mengalirkan semua arus atau mungkin ada voltage drop gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ideal, ada voltage drop. Nah, tapi kalau terbalik arah, itu dia punya dua kasus. Misalkan VZ-nya tuh atau voltage dari breakdown zenernya, misalkan 10 volt. Kalau dia tegangan yang diaplikasikan melawan arus eh, yang menghasilkan reverse bias, itu dia kurang dari 10 volt, maka ya dari sini, mana sih? Nah, tegangan dari sini tuh adalah nol. Kalau misalkan ini 9,9 ya, atau 9,9 volt, misalkan 9 volt. Nah, tapi kalau misalkan kita aplikasikan tegangan sebesar 20 volt. Nah, hasil yang bakal di achieve pada Zener diode tuh adalah dia bakal nahan voltasenya di 10. Jadi dia nggak penting misalkan ini ada 1000 volt atau oke mungkin nggak setinggi ini ya. Tapi intinya kalau misalkan dia lebih daripada 10 volt, Zener diode tuh bakal nahan voltage-nya di tegangan VZ-nya. Jadi ini tuh bakal guna di misalkan sebuah voltage regulator. Mungkin lu pada pernah ngeliat rangkaian kayak gini ya. Ini bakal keluar di quiz mungkin nggak tahu atau keluar di UTS. Kebalik.
ini tuh FL itu adalah RA positif negatif. Nah, kalau kayak gini tuh misalkan ntar ditanyakan pada saat kasusnya V-nya sama dengan misalkan V1 sama dengan 3, VZ-nya 5 ya. Dan ini V2-nya tuh 10. Nah, kalau misalkan V yang mengalir, misalkan ini anggap aja voltage drop-nya kecil banget. Nah, misalkan lu mengalirkan arus melalui zener ini. Kalau dia voltasenya misalkan di V1 terus dengan 3, maka nggak bakal ada yang mengalir di sini. Jadi dia mengalirnya semuanya ke sini. Kayak, oh, atau enggak, eh, tunggu, tunggu. Bentar, bentar. Apa dia nol atau jar-jar? Gue udah lupa. Iya, iya bener kok, bener. Enggak, Kalau ada, misalnya, bukan nol ya RL ya? Yang di RL tuh bukan nol. Di load-nya. Hmm? sorry kalau misalnya, kan kalau di zona dawetnya kan, kalau misalnya voltase nggak nyampe, dia nggak lewat situ kan. Dia nggak lewat sini. Oh, berarti semuanya lewat RL ya dong. Iya, berarti cuma load RL. Nah, itu kalau misalkan kasusnya V-nya kurang dari VZ. Tapi kalau V-nya lebih dari VZ, hal yang terjadi itu adalah dia bakal ngalirin arus dengan tegangan di VZ 10 volt, dan kalau nggak salah di RL tuh 10 volt juga. Jadi dia bisa bersifat sebagai voltage regulator. Bener. Iya gitu. Jadi itulah Zener. Oh ya, BTW buat yang sama Bu Retno mungkin nggak terlalu ngebantu ya, karena gue nggak masuk banget ke BJT-nya. Oke, ada yang mau tanya yang lain lagi? Bang, Hmm? itu VZ-nya kan 5, seharusnya 5 ya? Oh iya, sorry, sorry. 5-5. Ya, benar-benar. Nah, harusnya 5. Dia ngikutin VZ-nya. Ya, thank you. Oh ya, BTW gue mau nanya dong ke yang murid Bu Pupu tuh, soal yang gue kasih tuh sama persis nggak sama PR lu pada? Takutnya sama. Gimana nih? Sama nggak? Mirip-mirip sih Bang. Enggak kayak sama persis atau Hmm. Ada yang sama persis sih. oh, ada ya? Tapi nggak semua atau gimana? Semoga nggak semua yang sama persis. Tapi intinya gitu, kalau Bu Pupu tuh PR-nya kurang lebih itulah yang dimasukin ke UTS ya. Jadi pelajarin aja sih PR-PR-nya. Ya, sampai 2/7 ya. Kalau nggak ada mungkin gue akhirin sampai 2/7. Buat apa sih yang tabelnya itu lah, bentar ya. Nah, itu gue kirim dari Device 2. Itu ada isi tabel-tabelnya. Kalau mau buat hafalan ya, tinggal pakai itu aja.
Oke, mungkin karena udah 2:07. Sekian dari gua sama Jeremy. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Eh, Terima kasih, guys. Oke, Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Max dan Bang Jeremy telah memberikan materi. maaf, maaf. Ada yang nanya di chat ya? Sorry, sorry. Gue tadi lupa baca. Sorry, sorry, sorry. Izin aja Bang, kalau misalkan ditanya tentang aplikasi BJT, soalnya itu kayak gimana? Eh, untuk aplikasi BJT ya, ntar, sorry, sorry, sorry. Gue baru baca. Hmm, soalnya tuh kayak gimana? Bentar. Aduh, gue share screen-nya lewat sini lagi. Oke. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi untuk BJT itu sebenarnya mirip-mirip kayak soal yang tadi gue kasih ya, nomor 7 sama 8. Eh, dan itu lo ngitung kayak IC-nya berapa, VCC berapa. Dan ini tuh semua ini bisa lo dapetin dari rumus yang udah gue kasih di PDF Diktat tahun 2020. Eh, oke, mungkin ini PR ya, tapi ya nggak beda jauh lah. Kayak apa mau dibedain. Jadi ya kayak gini dia contoh soalnya. eh Ya kayak gitu. Udah, udah kejawab. Oke, mungkin udah kejawab ya. Sorry, tadi nggak kebaca. Oke, itu ya sampai situ aja. Dikembalikan ke mod. Thank you, thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Max dan Bang Jeremy karena telah memberikan materi. Diingatkan pula ke teman-teman bahwa diktat UTS ganjil serta diktat-diktat dari tahun sebelumnya dapat diakses di website Apo. Nah, sebelum selesai, ini boleh diisi ya absensinya bagi yang belum mengisi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Max dan Bang Jeremy. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semangat menjalankan pekan UTS-nya ya. Semoga dilancarkan dan good luck semuanya. Teman-teman sudah boleh meninggalkan meetingnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bang. Terima kasih, Bang.